Karawang. Nah, ini kebetulan auditornya saya sendiri, jadi pakai saya aja ya, Pak. Kemudian di sini saya ambil sampel adalah standar proses pendidikan, standar penilaian. Nah, ini berlaku juga untuk standar yang lain, Bapak Ibu. Kita klik detail, kemudian tampil seperti ini. Formulir daftar pengecekan auditi. Nah, di sini akan tampil nama standar yang dipilihnya. Ini standar proses pendidikan standar penilaian 2026. Kemudian unit bagiannya atau area auditnya yaitu Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kabupaten Karawang dengan auditinya misalnya Pak Dede Firmansyah, lalu auditornya, ketuanya siapa, anggotanya siapa, nomor dokumen sudah otomatis, Bapak Ibu. Periode auditnya adalah 2025 atau 2026. Kemudian di sini ada dokumen standar. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat standarnya, misalnya kan di sini adalah standar penilaian 2026. Nah, ini Bapak Ibu ingin melihat, Bapak Ibu tinggal klik aja. Nanti akan tampil seperti ini. Akan tampil standarnya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke form daftar pengecekan. Nah, di sini ada pernyataan standar, ya. Kemudian IKU, IKT standar, dan juga target. Nah, ini diambil berdasarkan dari standar yang ada di sini, Bapak Ibu. Izin. Oh. Nah, ada di sini. Jadi, ini kita masukkan, sudah kita sesuaikan, kemudian kita ambil baseline-nya di tahun 2025-2026. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Jadi, di setiap indikator itu pasti punya pertanyaannya masing-masing, Bapak Ibu. Ini pertanyaannya. Nah, kemudian ini ada dua tombol atau icon untuk yang folder ini untuk melihat list dokumen apa aja yang dibutuhkan dari pertanyaan tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menambahkan ataupun mengupload dokumen, itu Bapak Ibu klik di sini, yang icon gambar pensil. Diklik manajemen dokumennya. Nah, nanti ini akan tampil dokumen bukti. Di sini sudah lengkap juga Bapak Ibu, sudah ada nama standarnya, pernyataan, indikator, target, dan pertanyaannya. Nah, kami juga membuat list dokumen di sini ya Bapak Ibu, tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang dimiliki oleh unit kerja atau prodi atau UPPS, maka Bapak Ibu bisa menambahkan di sini tambah dokumen. Tambah dokumen nanti akan tampil seperti ini, jendela tambah dokumen baru. Misalnya Bapak Ibu menginput dokumen Bapak Ibu sendiri yang Bapak Ibu miliki. Misalnya kayak saya kasih contoh adalah dokumen sampel tadi Bapak Ibu. Sampel. Kemudian pilih kategorinya. Ini jenis dokumennya berupa apa? Apakah kebijakan atau peraturan, SOP, pedoman, surat tugas, atau dokumen lainnya. Dokumen lainnya itu yang dimaksud adalah misalnya laporan kegiatan atau rekapitulasi dari data apa gitu. Itu bisa disesuaikan nih Bapak Ibu. Saya ambil yang dokumen lainnya. Nah, kemudian untuk ini boleh dipilih salah satu Bapak Ibu. Jadi boleh di upload file atau bisa juga berupa link G Drive. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini izin saya untuk mengupload filenya ya. Kita klik untuk upload filenya, kemudian saya masukkan misalnya di sini dokumen sampel. Open. Kemudian kalau sudah, klik tombol simpan. Nah, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nih, dokumen sampel 1 yang tadi saya sudah input, kemudian jenis dokumennya, dan statusnya. Ini bisa dibuka. Buka file. Nah, misalnya contoh seperti ini. Nah, ini juga berlaku ke semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di setiap indikator ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengupload di setiap pertanyaannya. Jika memang tidak sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu miliki, ya Bapak Ibu bisa menambahkan atau
mungkin kurang nih dokumennya, saya punya nih dokumen yang lain yang bisa menunjang, yang pasti harus menunjang dari pertanyaan ini. Bapak Ibu jangan melenceng jauh dari pertanyaannya, seperti itu. Tinggal ditambah dokumennya, kemudian disimpan, nanti akan tampil. Nah, selain itu, jadi selain dari penguploadan dokumen, bukti dokumen, si auditi juga harus mengisi hasil audit lapangan. Sekali lagi, ini sebelum pelaksanaan AMI dimulai ya Bapak Ibu. Jadi di hasil audit lapangan ini kita pilih instrumen AMI, kemudian pilih hasil audit lapangan, nanti akan tampil seperti ini. Dan seperti biasa, pilih area auditnya, kemudian pilih detail. Saya pilih sistem informasi akuntansi kampus Kabupaten Karawang. Nah, tadi contohnya adalah standar penilaian. Tampil seperti ini, hasil audit lapangan. Nah, sama seperti tadi yang di manual, tampilannya sama ya Bapak Ibu. Di sini ada checklist, form checklist, kemudian ada keterlaksanaan, deskripsi hasil audit, kategori temuan, nilai, dan faktor pendukung keberhasilan atau faktor penyebab. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan yang ada pada indikator pertama tadi, gitu ya, di standar penilaian. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu detailnya seperti ini. Oh, tadi pertanyaannya apa ya? Terus targetnya berapa ya? Misalnya kita lupa nih, tadi targetnya ternyata harus lebih dari 75% untuk pertanyaan misalnya persentase mata kuliah yang merencanakan, mensosialisikan dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliable, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif dan edukatif gitu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu auditi itu mengisi bagian keterlaksanaan. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik saja di bagian kolom ini. Nah, kemudian Bapak Ibu isi. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah untuk keterlaksanaan, jika memang pertanyaannya berupa yang ditanyakan adalah angka, presentasi, atau nominal, ya, atau apapun itu, maka disesuaikan Bapak Ibu, jangan hanya menulis tersedia atau tercapai, jangan seperti itu, tapi dijelaskan. Jadi isi dari keterlaksanaan ini harus jelas dan terukur, seperti itu Bapak Ibu. Jadi contohnya adalah dari pertanyaan ini, apakah persentase mata kuliah bla 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 bla, berarti nanti Bapak Ibu bisa menuliskan persentase mata kuliah yang merencanakan bla bla bla. Nah, ini mencapainya berapa persen. Kemudian sebisa mungkin ditambahkan capaian ini didukung berdasarkan apa. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kalau sudah nanti diisi seperti ini, kemudian diklik simpan. Nah, jadi tugas auditi untuk di hal ini sampai pengisian keterlaksanaan saja. Nah, tugas berikutnya itu adalah tugasnya si auditor, yaitu untuk mengisi deskripsi hasil audit, kategori temuan audit, kemudian faktor pendukung atau akar penyebab masalahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika nanti si jadwal sudah tayang, oh sudah waktunya nih audit misalnya Prodi Siap Karawang. Nah, berarti si auditor nanti akan melihat halnya, apakah keterlaksanaannya sudah diisi belum oleh auditi, kemudian bukti dokumennya sudah diupload belum oleh auditi. Nanti si pihak auditor pun akan bisa melihat dokumen-dokumen apa saja yang sudah diupload gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk hal di sisi auditi. Kalau sudah semua terisi pelaksanaannya, maka Bapak Ibu juga wajib memvalidasi, ya, tanggal berapa. Sebagai contoh misalnya tanggal hari ini, kemudian disematkan tanda tangannya Bapak Ibu di checklist, kemudian tampillah paraf scan barcode Bapak Ibu ya, lalu diklik simpan. Nah, nanti akan tersimpan di menu auditor juga gitu. Nah, sekarang saya izin mau membuka dari sisi auditor ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk login-nya sama seperti tadi. Jadi masukkan NIP, kemudian passwordnya 1 sampai 8, lalu klik masuk ke dashboard. Nah, karena saya sebagai auditor, maka di sini hanya tampilan menunya
auditor aja. Kemudian pada saat pelaksanaan AMI, saya bisa langsung membuka hasil audit lapangan. Saya klik dari instrumen AMI ini, walaupun di sini ada daftar pengecekan, hasil audit lapangan, berarti saya bisa langsung buka hasil audit lapangan ya. Kemudian saya pilih area auditnya. Tadi kan Prodi SIA Kabupaten Karawang ya, Bapak Ibu. Kemudian saya pilih detail. Nah, tadi yang diisi itu adalah yang bagian standar penilaian. Klik detail, detail data. Nah, tampilan seperti ini. Nah, jadi keterlaksanaannya nanti sudah tampil otomatis Bapak Ibu di menu hasil audit lapangan auditor, sisi auditor. Nah, untuk melihatnya dokumennya sudah diupload belum ya? Jadi saya bisa klik ini detail. Nah, seperti ini. Oh, dari pernyataannya ini, kemudian indikatornya bla 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 dengan target sekian, pertanyaannya ini, lalu dokumen yang sudah di upload apa saja itu sudah eh, terlihat ya Bapak Ibu. Misalnya tadi saya sudah em, si auditi sudah mengupload dokumen sampel 1. Saya bisa buka. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah bisa di close, kemudian diisi di deskripsi hasil audit, tapi sebelumnya dibaca dulu untuk keterlaksanaannya apakah benar sesuai mencapai 95%, misalnya seperti itu. Kemudian eh, dukungannya apa nih dalam ketercapaian ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengisi di deskripsi hasil audit. Tinggal diklik aja di bagian ini, isi formulir, kemudian Bapak Ibu isi. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Sama seperti auditi, dimohon untuk mengisi dengan jelas dan terukur gitu, karena beberapa periode sebelumnya itu ada beberapa auditor yang hanya mengisi tersedia atau tercapai kayak gitu, cuman apa ya, kayak verifikasi aja gitu, tersedia, tercapai gitu, atau belum tercapai gitu. Jangan seperti itu Bapak Ibu, dimohon untuk mengisi dengan jelas dan juga terukur. Seperti itu. Nah, kalau sudah nanti diklik simpan, kemudian pilih kategorinya apa. Kalau memang sesuai dengan keterlaksanaannya 95% tadi, maka Bapak Ibu bisa memilih nih, ada KS, OBS, KTS minor, dan KTS mayor. Jadi kalau untuk KS, sekali lagi saya ingatkan bahwa ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi ketercapaian itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian kalau yang OBS itu temuan yang dapat segera diperbaiki dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian kalau untuk KTS minor itu ketidaksesuaian yang dampaknya terbatas, tapi tidak apa namanya eh, merubah sistem dari proses penjaminan mutu seperti itu. Nah, eh, ini kita disablekan untuk KTS mayor karena selama ini temuannya masih dianggap minor gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dipilih untuk kategori temuannya, kemudian nanti akan muncul nilainya. Jadi kalau untuk KS itu nilainya 4, OBS nilainya 3, KTS minor nilainya 2, kalau ada mayor ya nilainya 1. Kemudian kalau sudah diisi faktor pendukung keberhasilannya atau akar penyebabnya. Kalau misalnya KS berarti faktor pendukungnya. Nah, ini diklik aja isi formulirnya, diklik, kemudian diisi gitu. Faktor penyebab atau keberhasilannya apa sih, seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah nanti diklik simpan. Nah, kalau sudah semua terisi untuk hasil audit lapangan ini, jangan lupa Bapak Ibu auditor juga harus memvalidasi eh, ini hasil audit lapangannya dengan apa? Dengan memilih tanggal pelaksanaan AMI, kemudian kita sematkan tanda tangannya. Ini di checklist, kemudian disimpan. Seperti itu. Ini untuk form hasil audit lapangan nih Bapak Ibu. Nah, ini belum selesai karena masih ada eh, permintaan tindakan peningkatan dan permintaan tindakan korektif. Izin, tadi saya sudah menginput sampel untuk yang temuan KS dan juga temuan KTS. Nah, untuk temuan KS, maka nanti akan secara otomatis tampil atau terekam di permintaan tindakan peningkatan Bapak Ibu.
Ini. Kemudian kalau untuk yang KTS minor atau KTS OBS atau KTS mayor itu masuk ke dalam permintaan tindakan korektif. Nah, kita sekarang pilih untuk yang permintaan tindakan peningkatan. Sekali lagi, ini masih di sisi auditor ya Bapak Ibu. Nah, ini di menu permintaan tindakan peningkatan, kita pilih area auditnya. Ini sudah tampil. Kita pilih area audit, program studi misalnya, kemudian nama prodinya apa, kemudian kita pilih aksi detail. Nah, ini standar yang tadi sudah diisi ya Bapak Ibu. Kita klik isi atau lihat. Nah, tampillah form ini, permintaan tindakan peningkatan atau PTP. Nah, tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada kolom deskripsi temuan audit. Nah, ini secara otomatis yang diambil dari hasil audit lapangan. Begitu juga untuk yang faktor pendukung. Gitu ya. Jadi ini nanti akan secara otomatis tampil karena narik dari hasil audit lapangan yang sudah diisi tadi. Nah, kemudian auditor wajib mengisi ini rekomendasi. Mengisi rekomendasi Bapak Ibu isi rekomendasi dari hasil audit tadi. Seperti itu. Kalau misalnya contohnya adalah tadi kan Prodi menunjukkan 95% mata kuliah telah merencanakan dan mensosialisasikan dan menerapkan penelitian hasil belajar sesuai dengan prinsip valid, reliable, transparan, bla 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 seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian faktor pendukungnya itu karena ada tersedianya RPS yang memuat komponen dan kriteria penilaian secara jelas. Gitu. Atau adanya sosialisasi mekanisme penilaian kepada mahasiswa pada awal perkuliahan. Nah, berarti rekomendasinya bisa ditulis misalnya meningkatkan konsistensi penerapan penilaian pada seluruh mata kuliah melalui penyempurnaan RPS. Misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Atau misalnya adanya monitoring dan evaluasi secara berkala agar keterlaksanaan mencapai 100%. Nah, ini dari sisi auditor. Jadi auditor di form PTP, permintaan tindakan peningkatan, itu cukup mengisi deskripsi temuan audit, faktor pendukung atau faktor penghambat, dan rekomendasi. Seperti itu. Nah, untuk rencana peningkatan, jadwal penyelesaian, dan pihak yang bertanggung jawab ini siapa? Tapi ini adalah si auditi. Jadi, Bapak Ibu cukup mengisi sampai rekomendasi, Bapak Ibu auditor, kemudian Bapak Ibu memvalidasi gitu PTP-nya dengan cara tadi diklik tanggalnya, kemudian disematkan parafnya, lalu disimpan. Seperti itu. Begitu juga untuk yang permintaan tindakan korektif. Permintaan tindakan korektif, dipilih menunya, kemudian pilih area auditnya, kemudian klik detail, ya detail PTK-nya di aksi. Nah, tadi karena ada KTS minor, maka kita pilihnya yang KTS minor. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada OBS, misalnya di halnya ya, Bapak Ibu menentukan OBS ataupun KTS minor nanti terekam di sini. Nah, kalau tadi kan di standar penilaian misalnya ada KTS minor, berarti Bapak Ibu tinggal klik ini, kemudian pilih detail data. Nah, ini tampilannya. Deskripsi temuan audit, akar penyebab ini akan tampil otomatis karena ditarik dari hasil audit lapangan, kemudian nanti auditor mengisi rekomendasi auditor. Nah, seperti ini. Kalau sudah nanti disimpan teks, jangan lupa untuk divalidasi dengan memilih tanggal dan juga sematkan parafnya atau tanda tangannya lalu disimpan. Nah, sekarang posisi auditor berhenti sampai sini Bapak Ibu. Karena apa? Karena si auditi harus mengisi PTK dan PTP-nya juga gitu. Di mana? Di bagian 3 kolom dari kanan gitu. Kita balik lagi ke tampilan auditi Bapak Ibu. Nah, ini tampilan auditinya. Jadi kita pilih PTP-nya dan PTK-nya Bapak Ibu. Misalnya kita klik di menu instrumen AMI, ingat ininya auditi ya, dari sisi auditi, kemudian pilih PTP, permintaan tindakan peningkatan, lalu pilih area auditnya, misalnya Prodi Sia Kabupaten Karawang, klik detail di aksi, kemudian pilih standar ya yang akan diisi PTP-nya.
Contohnya misalnya di sini adalah untuk standar penilaian, diklik isi atau lihat. Nah, nanti Bapak Ibu mengisi ini. Jadi ini di disable karena apa? Karena diisi oleh si auditor nih, bagian deskripsi temuan audit, faktor pendukung, dan rekomendasi. Nah, tugas Bapak Ibu auditi adalah mengisi ini. Rencana peningkatan, jadwal penyelesaian, dan pihak yang bertanggung jawab. Bapak Ibu tinggal klik aja isi formulirnya, kemudian diisi rencana peningkatannya apa, sesuai dengan rekomendasi ya. Kemudian diklik selesai atau disimpan, lalu jadwal penyelesaiannya mau kapan. Contohnya di sini adalah semester genap 2026-2027 pada tanggalnya sekian, 30 Maret 2027 misalnya. Kemudian disimpan. Lalu pihak yang bertanggung jawabnya siapa? Nah, ini melibatkan siapa saja. Misalnya ada prodi, misalnya ada dekan, ada warek, misalnya seperti itu. Warek 1 misalnya. Nah, diklik selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, sama Bapak Ibu divalidasi juga. Divalidasi, dipilih tanggalnya untuk auditi ya Bapak Ibu ya. Dipilih tanggalnya, kemudian disematkan parafnya, kemudian disimpan PTP. Begitu juga untuk yang PTK Bapak Ibu. Jadi pilih instrumen AMI, pilih PTK, masih di menu auditi, kemudian pilih area auditnya, Prodi Sia Karawang, klik detail PTK, kita pilih KTS minor karena tadi temuannya ada yang KTS minor ya Bapak Ibu, kemudian pilih detail, nanti tampilan formnya seperti ini, lalu auditi mengisi ini, rencana perbaikan, jadwal penyelesaian, dan pihak yang bertanggung jawab, sama seperti PTP tadi. Diklik rencana perbaikannya, kemudian diisi, lalu disimpan. Begitu juga untuk jadwal penyelesaian, tanggal penyelesaiannya kapan, lalu pihak bertanggung jawabnya juga sama seperti itu. Jangan lupa divalidasi lagi Bapak Ibu sebagai auditi, diklik dipilih tanggalnya, kemudian diklik parafnya ya atau disematkan parafnya. Jika misalnya Bapak Ibu auditi atau auditor itu ada catatan khusus gitu ya, Bapak Ibu auditor bisa mengisi di catatannya ya, di bawah validasi di bagian menu auditor seperti itu. Ini disimpan. Nah, selesai nih untuk auditi pengerjaan dari PTK dan PTP. Jangan lupa untuk berita acaranya juga disematkan, Bapak Ibu diklik berita acaranya, kemudian pilih area audit, pilih misalnya Prodisia Kampus Kabupaten Karawang, pilih aksinya isi BAP. Nah, nanti muncul ini. Kemudian diklik auditi dengan menyematkan tanda tangannya. Nanti dari auditornya juga sama. Nanti disimpan dan sematkan tanda tangan seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang tugas auditor itu adalah kalau sudah terisi dari auditi, tugas auditor adalah melihat nih laporan AMI sudah lengkap atau belum gitu ya Bapak Ibu. Nah, berarti si auditor akan mengecek di bagian PTP-nya dulu ya Bapak Ibu. PTP-nya sudah lengkap atau belum. Ini di menu auditor, kemudian pilih area auditnya, klik detail. Nah, nanti tampilan seperti ini. Begitu juga untuk yang PTK. Pilih instrumen AMI-nya PTK, kemudian area auditnya, aksinya detail PTK, kemudian pilih KTS minor, lalu detail data, dan mengecek apakah sudah terisi atau belum oleh si auditi. Gitu ya, di bagian rencana peningkatan atau perbaikan, jadwal penyelesaian, dan pihak yang bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah terisi semuanya, berarti si auditor memilih untuk berita acara audit dianggap bahwa pelaksanaan AMI-nya telah selesai, maka diklik berita acara audit, kemudian pilih area auditnya,
lalu lihat BAP. Nah, seperti ini. Nah, ini tugas ketua auditor ya, untuk menyematkan tanda tangan di berita acara. Seperti ini. Nanti kalau sudah disimpan. Nah, sekarang untuk melihat laporan AMI, berarti si auditor tinggal mengklik saja bagian menu laporan AMI, kemudian pilih area audit, kemudian pilih yang area audit yang tadi sudah diaudit, kemudian pilih detail. Nah, di sini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi laporan AMI, kemudian di sini ada lampiran laporan AMI. Ya, biasanya yang dilampirkan itu berupa surat tugas misalnya, atau absensi, kemudian apa namanya, dokumentasi atau foto ya. Bapak Ibu, ini tinggal ditambahkan klik tambah lampiran seperti ini. Nah, nanti judul lampirannya apa? Bapak Ibu tinggal klik saja judul lampiran, diketik misalnya surat tugas, kemudian posisi urutannya ke berapa, misalnya ke 1. Nah, kemudian pilih atau upload gambarnya. Misalnya, mana ya? Misalnya saya pilih yang ini, kemudian di klik. Kelihatan. Oke, open. Kemudian diklik simpan lampiran. Nah, nanti akan seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Kemudian untuk mengupload cover, berarti dari standar yang mau dibuatkan laporan AMI, kita upload covernya. Ini sebagai contoh Bapak Ibu, klik upload cover, kemudian pilih cover laporannya, lalu nanti akan tampilan seperti ini. Nanti kalau mau cetak, tinggal klik cetak laporan. Nah, ini nanti seperti ini Bapak Ibu. Kalau di SPMI versi 2, ini sudah otomatis sih Bapak Ibu. Namun untuk yang AMI kinerja itu masih dibuat manual, mohon maaf ya Bapak Ibu, karena masih eh, belum terakomodir. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi. Cukup sekian dari saya, mungkin itu aja Bu Lisda untuk teknis simulasi dari si AMI versi 2. Baik, sudah selesai ya Bu Ya, Esti? siap. Selesai Bu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, dari ketiga pemateri yang telah disampaikan tadi dari siang hari sampai dengan sore hari ini, mungkin Bapak Ibu ada yang dari tadi tuh pengen tanya, pengen diskusi, atau terus ingin menyampaikan aspirasi, atau boleh dikemukakan Bapak Ibu. Atau tadi ada yang kurang paham misalkan, atau eh, penyampaiannya kurang jelas, silahkan Bapak Ibu. Atau sudah Bapak Ibu coba untuk loginnya di SPMI versi kedua? Mungkin silakan Bapak Ibu uji coba dulu terkait dengan NIP beserta dengan passwordnya, dan cek juga untuk jadwal auditnya. Kira-kira nanti Bapak Ibu apakah ada yang mengaudit di minggu depan, karena kita akan memulai audit di tanggal 27 Juli. Baik, ada Bu Dekan yang sudah raise hand. Ya, terima kasih. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Lisda. Saya sudah coba login, sudah aman, tidak ada masalah. Cuman terkait dengan jadwal ini Bu Lisda, karena di jadwal itu tanggal 10 yang sesuai edaran. Sementara tanggal 10 itu kami bersamaan dengan evaluasi akademik di PGS DKU Jogja.
Kalau mau digeser teknisnya seperti apa itu Bu? Kemungkinan kalau dimungkinkan geser di tanggal 12 karena tanggal 11 saya sedang uji sidang terbuka di Trisakti. Paling tanggal 12 sih kalau boleh digeser gitu. Baik Bu, kita tampung terlebih dahulu terkait dengan jadwal, mungkin ada auditor atau auditi yang bentrok jadwalnya dengan kegiatan yang lain, nanti boleh disampaikan ke BPMA terlebih dahulu Bu. Nanti kita akan sambungkan nanti ke Iya, oh, baik siap. Iya, tanggal 10 pas evaluasi akademik itu barengan. Iya, baik Bu, nanti ya ya mohon dulu. Terima kita kasih. note dari sini. Ya. Baik, jika Bapak Ibu mungkin ya sebagai auditor atau auditi juga mengalami bentrok jadwal terkait dengan jadwal auditnya, boleh disampaikan ke BPMA, boleh koordinasi dengan anggota-anggota BPMA ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, saya mengingatkan kembali untuk ketersediaan Bapak Ibu melakukan pengisian presensi terlebih dahulu yang belum